Jadi setelah libur sekolah kurikulum selesai, Iya. pertandingan antar sekolah, turnamen segala macam surut, tentu saja karena ada yang naik kelas, pindah atau segala macam. Iya. Mulailah kesibukan basketnya ada di KU antar klub cadanganers Betul, ya. betul. Anak-anak ini banyak bergantungnya sama kita sebagai orang tua. Iya. Orang tua lah yang sebenarnya menentukan apakah pemain ini atau anak kita ini ikut di beberapa pertandingan atau segala macam. Plus kita yang tahu juga nih para orang tua, jangan cuman iya aja atau enggak aja sama klub. Sekarang nih sudah mulai ada laporan-laporan ke gua anak-anak KU 8, KU 10 yang sudah mulai diberikan fasilitas. Masa sih? Udah lah. Nggak tahu ya, menurut gue ini Aduh, sudah dibina berlebihan. dulu aja, ini selalu please. berlebihan. Apakah anak itu sampai harus dijemput pakai Alphard katanya? Wow. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, 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 hore. Tapi ternyata nggak semuanya libur. Oh iya sih. Banyak anak-anak di libur ini justru pada tanding basket, Jo. Tanding telah tiba, tanding telah tiba. Sibuk, sibuk, sibuk. Yang sibuk adalah bukan cuman anaknya, Orang tuanya. orang tuanya. Karena banyak pertandingan-pertandingan di berbagai kota ya. Contoh nih sekarang aja nih pada saat kita syuting ini lagi ada tanding di Surabaya, lagi ada tanding di Jogja, lagi mau ada tanding lagi di Cirebon, nanti ada tanding lagi di Jakarta, lagi ada tanding. Serius? Iya. Ini biasanya apa Gi? Apakah klub Kelompok atau umur, ini ya klub ya, kelompok umur KU Iya. ya? Ini kan orang nyebutnya adalah summer Holiday. holiday ya. Oh, summer iya, holiday iya. turnamen lah. Iya, iya. Yang sudah tahu, yang sudah cukup besar YBA itu kan udah Di selalu Cirebon. ada summer dan winternya. Oke, Kan? Terus juga di Jakarta udah ada beberapa, di Semarang juga ada yang cewek, lalu juga ya gue tau lah ada beberapa ya sahabat juga waktu itu sempat bikin, nggak tahu tahun ini bikin lagi atau enggak. Ya jadi setelah libur sekolah kurikulum selesai, Iya. pertandingan antar sekolah, turnamen segala macam surut, tentu saja karena ada yang naik kelas, pindah atau segala macam. Iya. Mulailah kesibukan basketnya ada di KU antar klub cadanganers Betul, ya. betul. Jadi dibagi biasanya, setahu gue adalah gini Jo, dibagi ada yang KU genap, ada yang KU sama nih kayak ada yang dia ngadainnya KU genap, ada yang ngadainnya KU gitu. ganjil supaya tidak bentrok. Iya, iya. Kalau beberapa tim yang punya tim A, tim B, enak. Itu enak. Bisa dikirim ke berbagai ini. Gi, terangin dulu Gi Iya. yang sepengetahuan lu, Iya. KU itu misalnya KU 16. Iya. Gitu. Yang berhak main itu yang umur berapa? 16 aja? Di bawah 16 ya berarti. Di bawah gitu ya? Iya, Oh betul. oke. Ke 16. Ke 16 biasa umur 15, 15, ada yang 14 bagus banget ya. Oh bisa Nah, gitu. gitu, ya, Oh gitu. oke Jadi, oke. Penggambaran aja ya. Penggambaran cadanganers aja. ya. Cuman biasanya kan yang gua ngobrol sama beberapa tim atau kita ngobrol di pemain cadangan on YouTube waktu itu Iya. sama Robi Chandra, Betul. kita ngobrol sama Mario Gerungan, kita ngobrol sama Rico Antono, yang gua sebutin adalah nama-nama pemain yang juga Bergelut. pelatih atau bahkan owner dari sekolah klub basket. Betul ya, Kelompok bergelut umur. di kelompok umur ya, basket Iya. kelompok umur. Biasanya mereka akan menyampaikan kepada orang tua bahwa di musim ini, di tahun ini kita akan ikut 5 kejuaraan. Di tahun ini kita Oh udah akan ada ikut- kalendernya. Ada. Mm-mm. Tapi balik lagi kita pernah bahas juga bahwa kadang para orang tua ini juga punya keinginan bahwa oke, ada pertandingan ini nih yang baru nih, alangkah bagusnya kita ikut juga. Balik lagi, apakah salah? Tidak salah. Tidak Tinggal salah. dikomunikasikan. Iya. Kalau waktunya cocok, Badannya terus juga badannya kuat. cukup kuat. Nah itu, kalau ngomong Ujo tadi ngomong badan cukup kuat, seperti simpel tapi ini penting karena ini balik Iya. lagi ini anak-anak. Zaman gua sama Ujo atau zaman lu nih para orang tua yang anak-anak basket, gua jarang banget Basket. dengar nama ACL. Gue jarang banget dengar nama Basket. MCL atau Betul. Patella atau gue bahkan nggak tahu istilah itu. Iya, basket itu nggak sesibuk sekarang cadanganers. Iya. Setuju nggak untuk Iya. yang apalagi yang kita parents ya? Iya. Nggak sesibuk lu cadanganers yang masih bermain di KU. Why? Kalau sekarang udah main di sekolah, itu aja suka tarik-tarikan jadwal dengan main di klub. Bener nggak? Iya. Nah, Betul. gua menyaksikan sendiri, Iya. sahabat gua punya anak Iya. ya.
bahwa gini, ada masanya gue ngelihat mereka itu kayak udah jenuh atau letih bermain karena tarik-tarikan. Iya. Itu juga gini, yang satu kepentingan klub, yang satu kepentingan sekolah. Iya. Kalau misalnya Ditambah lagi kalau ada kepentingan orang tua yang ambisi, makin capek lagi karena makin capek akhirnya dong. nge-push kan anaknya. Ini akan panjang obrolannya, Iya. tapi ini juga menjadi ini mirror ya. Iya. Gue juga sama Ujo nih gitu punya loh. permasalahannya. Kita Iya. melihat kita belum punya solusinya, tapi fenomenanya sudah ada. Betul. Iya. Jadi ya balik lagi nih tentang tadi klub pasti sudah menyampaikan ada beberapa turnamen dan lain-lain. Tapi kalau emang itu bisa ya udah dijalankan. Karena kan balik lagi klub juga tidak bisa mengikuti semua turnamen tanpa kerjasama yang baik dengan para orang tua pastinya. Kerjasama ya. Ya Support. duit juga, support duit dan lain-lain gitu. Tapi nah ini yang terjadi adalah sekarang kalau gue pengen membahasnya adalah dari berbagai sisi. Oke. Pemain hampir gue tidak mau bahas. Semua anak Seneng. senang main basket. Iya. Suruh tanding Happy aja. Heeh. anak-anak ini banyak bergantungnya sama kita sebagai orang tua. Iya. Orang tua lah yang sebenarnya menentukan apakah pemain ini atau anak kita ini ikut di beberapa pertandingan atau segala macam. Plus kita yang tahu juga nih para orang tua jangan cuman iya aja atau enggak aja sama klub. Klub ini bisa aja kan pengennya ayo ikut atau misalnya diajak sama atau ada anak lo mungkin di salah satu klub tapi klub itu tidak ikut turnamen A. Akhirnya diajakin lah sama klub lain. Balik lagi ini sebenarnya ada peraturannya. Ini sudah bertahun-tahun sih sebenarnya. Ini emang nggak beres-beres. Gimana? Tidak beres-beresnya cuma karena satu hal. Indonesia tidak punya database basket yang jelas, yang rapi. Player maksudnya. Player. Gitu. Jadi dulu zaman kita Jo, kalau kita udah di satu klub, lu Esko, Udah. gua Raja Wali, gua nggak pindah-pindah. Oh, nggak pindah-pindah. Ya kan? Nggak pindah-pindah. Di luar gini, jangan bandingin dong sama zaman dulu. Iya, Bener, zaman dulu justru, nggak banyak pertandingan. justru, Tapi kalau kita ngomong masalah loyalitas, Iya. kita punya loyalitas yang sangat tinggi. Benar. Pemain-pemain di zaman dulu. Iya. Penting nggak loyalitas? Penting di sebuah Nggak di semua lini kehidupan lini dong. kehidupan gitu loh. Jadi buat gue kita sebagai orang tua juga harus mengajarkan bagaimana menjadi orang-orang yang loyal Betul. dalam hal yang kecil, dari hal-hal yang kecil apalagi sampai dengan hal-hal yang besar. Walaupun kita Iya. juga sangat mengerti fenomenanya adalah seperti ini. Dengan membludaknya minat terhadap basket Iya. masuk ke satu klub, ada juga sih gue ngelihat fenomena gini, ada beberapa klub yang sedikit kewalahan mengatur orang-orang yang akhirnya ada di timnya, klubnya. Jadi Betul. misalnya ada tim A, B, C, D, wah sampai Iya. gitu banget gitu Betul. loh. Jadi kita mengerti untuk orang tua yang akhirnya di sini nggak dapat kesempatan, gue terpaksa pindah ke tempat lain. Iya. Kita juga mengerti hal itu. Mengerti. Ya, itu fenomenanya sekarang. Karena itu akan jadi ada hal lain gini. Klub pengen jumlah siswanya banyak. Iya. Iya, pemasukan juga secara finansial. Tapi apakah dia siap punya pelatih-pelatih yang mumpuni, Iya, dan pelatih yang cukup dengan mengatasi jumlah anak yang ada di situ? Itu juga penting. betul, dan Makanya termasuk gue dengar juga ada beberapa orang tua juga yang ya anak gue nggak kurus karena dia gila 20 orang ini yang ngurus cuma ada satu pelatih. Betul. Misalnya kan. Iya, Contoh. iya. Berarti pelatihnya tidak memikirkan ownernya tidak memikirkan sampai ke hal yang seperti itu. Dia cuma hanya Iya. mikirin yang penting jumlahnya banyak, iurannya banyak. Nah, itu juga hal Iya. yang penting kita ngerti lah. Para Iya. orang tua perlu ngerti gitu loh. Jangan sampai juga karena cuman dengar dari A, dengar dari B, nggak tahu segala macam. Nah, Iya. terus balik lagi nih, kalau masalah peminjaman pemain. nah itu gimana Gi? Oke, akhirnya gue tanya kalau ke Perbasi, sampai hari ini di ADART DPP pusat tidak ada yang namanya peminjaman pemain. Nggak ada istilahnya. Tidak ada peminjaman pemain di kelompok umur atau kita nyebutnya amatir. Ya, Oh, oke. tidak ada Tidak aturan dikenal itu. aturan. Tidak ada. Jadi yang ada adalah surat masuk dan surat keluar. Oh, kalau nggak lu keluar dari tim itu, pindah gitu loh. Ya, Iya, oh. Iya. Dua hal. Karena turnamen pemain ini pindah ke klub A. Klub A ini akhirnya membuat si anak ini nyaman. Akhirnya dia nggak balik lagi ke klub. Banyak kejadian itu ya? Karena sudah ada surat keluar. Iya. Dan udah Makanya- sah dong. Iya, sudah sah.
Ada juga yang emang main di salah satu turnamen gitu, ikut pindah, akhirnya dia balik lagi. Tinggal memberikan surat keluar lagi dari sini. Ini tuh sebenarnya melanggar aturan apa tidak? Tidak. Tapi kayaknya Perbasi perlu lebih detail membuat peraturan ini. Kalau enggak, ini bisa setiap turnamen selalu ada surat masuk, surat keluar, surat masuk, surat keluar hanya untuk peminjaman pemain. Nah, balik lagi peminjaman pemain boleh atau tidak. Kalau ini masalah etika sih ya. Kalau ngomong namanya klub amatir, kelompok umur, mikirinnya apa sih? Pembinaan kan? Pembinaan. Pembinaan. Ya, jam terbang. Yes. Jadi juara, menang, kalah itu adalah bonus. Nextnya gitu loh. Tapi sekarang banyak klub-klub yang akhirnya mikirinnya hanya menang, juara. Dengan cara apa? Dia belum cukup punya pemain-pemain yang bagus. Dia kumpulkan. Belum dibina dengan baik. Akhirnya dia minjem dari manapun. Ini yang jadi masalah, Jo. Ada lagi nih, kalau sesama Jakarta, anaknya si Ogi, ya apalagi anaknya si Ogi atau anaknya pemain atau siapa, dia pindah ke klub inilah. Kan kemarin main di klub ini, kok sekarang main di sini? Jadi omongan, udah ketahuan. Udah bisa omongan dan akhirnya nggak bisa dimainkan misalnya karena belum ada surat keluarnya dari klub tersebut. Yang sekarang sulit adalah kalau ada pemain-pemain dari daerah. Betul. Nggak ke-trace. Ini kita nggak ngobrol aja, maksudnya udah bayangin ya. Nggak ke-trace. Karena datanya nggak ada. Dari Jember misalnya. Ya, atau dari Lampung. Lampung misalnya gitu. Ini yang dipinjam pasti pemain bagus gak? Iya dong, the best of the bestnya. Iya. Nah, tapi nggak ketahuan. Tapi satu, bisa aja nggak ada surat masuk, surat keluar. Karena balik lagi, si penyelenggara ngecek nggak? Iya, nggak akan sedetail itu sih. Itu jawabannya. Tidak akan sedetail itu penyelenggara, ya kan? Ya maksudnya nggak butuh alat dan juga effort ya untuk Betul. bisa. Penyelenggara kan artinya harus ngecek ke Perbasi. Bener nggak ini pemain? Bener nggak ini pemain ini? Penyelenggara biasanya baru ngecek setelah ada surat. Enggak. Setelah ada komplain. Iya benar. Pemain ini kayaknya bukannya tahun pemain lalu ini main ya? di sini deh. Baru dicek. Di googling keluar nggak? Tidak, karena kita tidak punya database. Beda sama pemain profesional. Kalau pemain profesional, kita cek Mejoni. Misalnya gue tiba-tiba namanya Mejoni. Langsung kecek, oh Mejoni dulu pernah main di Jogja dulu, terus pernah main Hang Tua, pernah main juga di Ranci. Ada trace, bisa ke kalau trace. Pemain profesional. Iya. Gitu. Tapi kalau pemain-pemain KU ini tidak terlihat, Jo. Iya. Ini yang jadi makanya kenapa ya ini masukan untuk Perbasi. Basket Indonesia lah ya. Terutama untuk Perbasi. Ayo segera kita bikin database yang jelas supaya penyelenggara juga balik lagi di penyelenggara. Dimudahkan. Tidak hanya bikin acara, tapi juga dia harus tahu siapa saja yang ikut di turnamen itu. Dia bisa ngecek. Gue nggak mau nyebut lah ya, kalau nyebut nanti dianggapnya gue promosi. Tapi gue ikut di salah satu turnamen yang ada di Surabaya, terus juga sekarang yang ada yang Beavers ini ya gitu ya. Karena gue yang ngasih masukan, memasukkan database di mana yang gue pernah bilang, Jo, di situ kelihatan statistik gue dari tahun lalu sampai tahun sekarang segala macam. Terus gue bisa lihat gue dulu main di mana. Berarti tahun lalu gue main sempat di klub Surabaya, ini veteran ya. Akhirnya gue harus main di turnamen ini, gue main di Beavers. Akhirnya gue harus ada mutasi, ngeluarin biar ada kelihatan datanya. Menurut gue ini hal yang penting untuk kelompok umur gitu loh, supaya juga kelihatan datanya. Bahkan sebenarnya statistiknya juga kelihatan, ini juga bagus. Ini bagus ya, karena biar gimana pun kan kita juga ingin melihat anak kita berkembang, bertumbuh di basket ini. Apakah pembinaannya sukses? Betul. Result dari pembinaannya seperti apa gitu loh. Nah ini kata pembinaan ini yang menurut gue ini yang harus dipegang sama seluruh owner klub-klub. Sebenarnya gini, harus ada, bukan saya dipegang, ada persamaan persepsi atas istilah-istilah itu. Contoh, ini kita nggak mau terlalu panjang, tapi misalnya gini, contohnya ya, maaf ya, klub definisinya apa, terus ruangannya apa, akademi definisinya apa, nanti bermainnya akan seperti apa. Ya itu walaupun kita sudah kasih tahu ya bahwa klub kalau dan satu lagi nih yang paling penting, pemain itu adalah milik klub. Semua pemain basket yang ada di Indonesia adalah milik klub, milik klubnya. Jadi masalah surat masuk dan surat keluar, kalau tidak dikasih surat keluar sama klubnya, ya tidak bisa apa-apa. Gitu loh. Jadi makanya walaupun ada aturan Perbasi ya sekarang, aturan Perbasi setelah 6 bulan minta izin keluar, tidak ada
akhirnya klubnya diem aja, dianggap keluar. Oke, jadi maksudnya tetap Ada akan aturannya, ada aturan dan birokrasinya ya. Tapi pemain itu adalah milik klub. Iya, Itu. tapi pokoknya gini, untuk parents, untuk pemain ada baiknya kalau kita nggak akan menyampaikannya di Iya. sini, ada beberapa akun lain yang bisa menerangkan bahwa Mungkin. sebenarnya Iya. ada tata cara bagaimana kita bisa keluar atau masuk ke satu klub. Iya. Terus satu, ketika kita sudah masuk ke satu klub, coba dipelajari ya ibu-ibu, bapak-bapak, parents, apa hak dan kewajibannya nih? Itu juga harus jangan diikut sertakannya saja Betul. gitu loh. Mumpung ingat ada lagi nih, contoh sudah masuk di satu klub, akhirnya namanya ada di klub tersebut. Iya. Nanti kalau lu ada apa lagi, nama lu ada di situ, ini akan jadi masalah. Betul. Apabila pendataan Apalagi itu nanti sudah kalau berjalan sudah ya. mau ke profesional, nanti dianggap pemain ini adalah milik si A. Iya. Jadi segala urusannya. Jadi ribut di Jadi situ. ada masalah lagi. Betul. Jadi para orang tua, jadi kita belajar tahu juga, ternyata bukan cuma sekedar yang penting anaknya bisa main, tapi Iya. juga harus tahu aturan-aturannya. Betul. Dan yang gua catat lagi adalah gini. Sekarang nih sudah mulai ada laporan-laporan ke gua anak-anak KU 8, KU 10 yang sudah mulai diberikan fasilitas. Masa sih? Udah lah. Nggak tahu ya, menurut gue ini Aduh, sudah dibina berlebihan. dulu aja, Ini terlalu please. berlebihan. Apakah anak itu sampai harus dijemput pakai Alphard katanya? Wow. Untuk ke pertandingan. Wow. Harus diberikan fasilitas A atau B, walau mungkin bukan langsung dalam bentuk Ada yang kayak uang. gitu. Pras aja nggak pernah digituin. Profesional, iya. dijemput Nah, pakai. balik lagi. Kalau kita ngomong profesional, boleh kalau profesional, tapi itu nanti. Itu Jadi- bagian dari kontrak Jadi, dengan hai para owner, para pelatih ya, jangan dirusak dong basket kita yang pembinaan ini sama hal-hal yang seperti itu karena ingin menang, karena ingin juara. Tapi juga kita ingetin juga, hai orang tua, harus juga punya pagarnya, tahu aturannya. Ya karena gini, orang tua mana sih yang tiba-tiba ditawarin A atau B gitu. tidak tertarik Tidak ya. tertarik, tapi sebenarnya itu adalah belum di tahap itu. Benar. Ada satu catatan, ya ini gue lupa catatannya, tapi banyak sekali. Ini terjadi di hampir di seluruh dunia, bahwa di umur berapa? Gue nyari catatannya. Oh enggak, gue nggak bawa catatannya. Oh, oke. Jadi, jadi memang ketika anak-anak ini terlalu penat di kompetisi di usia dini, Iya. sangat mungkin karir basketnya nggak panjang loh. Atau kecuali iya. orang tuanya memang ingin kayak gitu. Nah ini juga jadi permasalahan lagi. Ingat ya pembicaraan dengan Asrul Ananda yang bilang bahwa 99% jebolan DBL tidak melanjutkan karir basketnya. Nah ini juga kan ya walaupun 1%-nya itu tetap banyak Iya, gitu loh. iya. Tapi 99% loh. Ini kan jadi apa ya, fenomena yang harus kita Iya. apa ya? Ini nyambung ke pelajari ya. IG-nya Ilham ya? Ilham bukan? Yang kemarin yang Iya, lo iya, kirim iya. ya? Iya, iya. Ilham ini teman kita di Lampung Iya. ya. Dia mencoba menganalisa obrolannya LeBron James, Luka Doncic dengan Steve Betul, Nash. pas Yang banget. ternyata di Luar luar negeri negeri pun. pun termasuk di Serbia katanya banyak yang akhirnya berhenti Di usia muda, muda, betul. Ya jadi tolong kalau misalnya kita ingin membentuk ekosistem basket ini jauh lebih panjang, long lasting. Iya. Ayo teman-teman Perbrasi, bapak-bapak, ibu-ibu, Iya. buat aturan yang Start jelas. itu dulu buat Ya. gua database itu penting. Terus para Database. orang tua tahu aturannya. Betul. Dan juga jangan tergiur dengan banyak hal. Karena yang paling penting adalah bagaimana membentuk karakter si anak. Bukan menjadi anak ini menjadi pemain juara yang hebat banget. Bukan masalah Itu ngetopnya. bonus ya. Tapi karakternya. Owner juga tahu berbisnis, tahu butuh finansial, butuh uang segala macam. Tapi pakai cara-cara yang benar. Kalau emang membina adalah pembinaan. Dalam membina pun juga bisa mencari uang, itu bisa gitu Pasti loh. aja bisa, banyak cara lah ya. Nggak boleh. Dan yang pasti ada kok umurnya nanti ketika anak-anak ini benar-benar harus mulai Iya. berkompetisi. Adik-adik, anak-anak semangat bertanding di hari Sip. libur ini. Semoga Sehat-sehat ya. yang penting tidak cedera, hati-hati. Makanya Please. jangan terlalu banyak harus memilih turnamen-turnamennya. Sukses, kasih yang terbaik, dan setiap pertandingan menang kalah pasti ada pelajaran yang pasti bisa diambil. Selamat bertanding.